Meninggalnya itu jam 3 pagi. Itu almarhum bapak saya itu keluar darah. Oh, keluar darah? Iya, keluar darah dan ibu saya juga kan mau bangun sholat subuh, dibangun tuh udah nggak ada. Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di Opik Tutor. Hari ini aku mau dengar cerita langsung dari yang punya YouTube nih. Perkenalkan, nama aku Dea. Aku di sini tuh sepupunya dia. Dan hari ini aku mau dengar cerita dan pengalaman seremnya nih dari Bang Opiknya langsung. Bukan serem, terburuk dalam hidup. Gitu. Oh ya, mungkin terburuknya karena benar-benar kayak kehilangan salah satu orang tercinta mungkin ya, karena efek dari pengalaman ini. Oke, gini Bang, kita mulai deh dari awal dulu. Langsung to the point apa gimana nih? Dari awal dulu dong, jadi Dari biar awal tahu dulu. kan yang lain. Jadi awal mula ceritanya gini. Bukan dulu sih, di 2019 saya kan lagi kerja tuh di Jakarta, kerja di kasur kan dulu. Bukan kerja sih, maksudnya berbisnis lah. Jadi kayak, oh ya. Bisnis jual beli gitu kan. Terus saya pulang karena diajakin bisnis tanah sama orang tua, sama bapak saya gitu. Iya. Dari situ kan bapak saya itu menjalankan bisnis bukan cuma satu orang, tetapi banyak orang sama Oh, jadi teman-temannya. ngajak sama temen nih. Iya. bisnisnya. Oke. Nah, banyak kan luka-liku langsung aja to the point sama pendekatan intinya ya. Mm-mm. Jadi si tanah itu udah mau ngelos gitu, mau kejual. Nah, di situ banyak masalah. Ada yang pengen duluan lah, ada yang pengen paling gede. Jadi gimana ya? Pengen di nomor satuin gitu loh. Oh iya iya iya. Jadi yang punya bisnis kan bapak saya. Mm. Yang punya bisnis bapak saya, tapi yang pengen nguasain temennya gitu. Oh, oke oke, paham paham paham. Nah, dari situ kita konflik. Nah, gimana ya? Bapak saya tuh dulu itu langsung sakit. Itu sebelum meninggal ya. Sakit dulu itu nggak bisa jalan. Diobatin ke dokter karena itu katanya bukan obat dokter. Oh, jadi ke medis tapi Iya. nggak ada sakit apa? Nggak ada katanya. Diobatin sama tukang obatin itu ya, ustadz iya, gitu iya, ya. Katanya ya iya sama temennya sendiri dikerjain katanya supaya dia usahanya. lumpuh. Oh, iya, iya. Supaya dia lumpuh, terus urusan tanah diserahin ke temannya ini. Hmm. Gitu. Nah, dari situ bapak saya nelpon saya gitu loh. Disuruh pulang. Nah, saya ikut dalam pertempuran tanah ini yang mau dijual ini. Oke, tapi posisinya abang itu masih kerja di Jakarta apa lagi cuti apa gimana? Pokoknya saya langsung mutusin keluar Oh, iya. pokoknya keluar dari Bekasi, pulang nggak balik lagi. Oke. Karena kan ini bisnisnya bukan bisnis kecil kata bapak saya begitu. Gitu kan. Nah, dari situ saya ikut berjuang sama bapak. Itu bapak saya pas lagi sakit juga tetap berjuang ya. Oh, masih tetap investasi Iya, gitu. Oke. masih mertahanin tanah ini walaupun beliau itu nggak bisa jalan kan. Nah, dari situ udah mendekati waktu pembayaran, bapak saya itu seperti kayak disantet. Oh, Seperti iya, kayak bikin disantet. guna-guna gitu. Iya, dibikin guna-guna. Jadi malamnya itu masih biasa ya ketawa sama saya bareng. Posisi emang lagi sakit gitu. Sama saya juga bareng. Saya sakit, cuma saya nggak bisa jalan. Kalau bapak saya udah parah banget sakitnya gitu. Itu bapaknya tuh sakitnya udah berapa lama sebelum Bang Opik pulang nih dari Jakarta misalnya? Enggak sakit, itu sakit Oh, dadakan jadi semenjak langsung. semenjak ikut bisnis tanah sama mereka, sama teman-temannya. Kalau saya kan nggak kenal pas pulang. Bapak saya kenalin nih, yang bisnis tanah tuh ada berapa orang gitu. Kan banyak, ada 17 orang lebih. Oh, 17 orang. Ya, jadi semuanya itu pengen ngeduluin gitu loh. Oh. Yang iya, punya iya. bisnis bapak saya, yang nyari tanah bapak saya, cuma mereka cuma diajak. Cuma pengen menguasai gitu biar tanah ini pembayaran jatuh ke tangan dia. Oh, jadi lebih besarnya tuh ke orangnya langsung. Iya, Oh, jadi iya. bapak saya itu disingkirin lah sama mereka dengan gitu. cara gini, Dengan guna-guna. cara ya diguna-guna begitu. Gila ya, zaman sekarang emang ada emang ya? Ya, Masih ada kayak kalau gitu. dibilang ada ya kita nggak tahu ya. Kalau dibilang gaib itu ada ya ada pasti. Iya. Jadi almarhum tuh meninggalnya tuh waktu malam apa siang? Meninggalnya itu jam 3 pagi. Jadi kan jam 12-nya itu Iya. masih sama saya barengan ya. Iya. Ngopi apa gitu. Saya juga udah sakit itu, saya lumpuh tiba-tiba nggak tahu. Oh. Saya juga berobat.
Ya gitu katanya, kalau kan berobat ke dokter yang sama, nggak ada penyakit apa-apa. Jadi benar-benar nggak ada, Nggak ada. catatan medis gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada kayak misalkan ya penyakit inilah udah lama nggak. Oh, jadi yang waktu malam tuh masih ngobrol biasa Masih gitu kan? ngobrol biasa. Terus kayak kumpul-kumpul keluarga gitu. Iya. Jadi menjelang subuh almarhum langsung Meninggal. Nah itu meninggalnya itu ibu saya kan lagi tidur. Mm-mm. Saya juga tidur, adik-adik saya cuma pada tidur. Itu pas meninggalnya itu almarhum bapak saya itu keluar darah. Oh, keluar darah. Iya, keluar darah dan ibu saya juga kan mau bangun sholat subuh, dibangun tuh udah nggak ada. Oh, tapi waktu kan Bang Opik bilang nih berobat kan ke kayak orang bisa. Nah, terus itu tuh selama berobat itu tuh ada yang bilang nggak sih yang ganggunya tuh apa? Terus kayak wujud apa gitu? Ada katanya itu orang pintarnya ngomong gini, katanya, oh ini katanya arwahnya apa lelemutannya lah mencek Sunda mah lelemutannya lah gitu. Iya. Dibawa ke Gunung Gede katanya gitu. Oh, Gunung Gede. Iya, kalau jasadnya itu udah nggak bisa gerak katanya. Ya kita kan percaya nggak percaya gimana orang udah nggak ada gitu buktinya gitu loh. Tapi ya banyak orang bilang rata-rata ustadz yang ngobatin ke situ, yang ustadz-ustadz pinter lah, bukan ustadz-ustadz biasa atau bajakan gitu ya. Jadi ustadz-ustadz gede gitu yang udah terkenal ya ngomongnya sama. Katanya bapak saya diguna-guna, disantet. Nah sampai meninggal. Oh. Sampai meninggal, semua keluarga ya histeris dong, nangis semua itu. Ya Allah. Terus yang bapak saya kan meninggal jam 3 pagi, Iya, jam 3 jam subuh. 3 subuh lah. Mm. Nah saya itu jam berapa ya, jam 8-nya itu ikut nguburin. Balik dari nguburin saya juga katanya udah mau mati juga. Oh, jadi kena ke Bang Opiknya juga? Iya, kena. Soalnya kan warisan si tanah ini yang diperjuangin ini kan jatuh ke saya. Iya. Gitu, yang mau ngerjuangin juga saya gitu kan, yang ngadep ke depannya. Oh, berarti Karena bener-bener yang pengen dapetin tanah tuh ngincernya seluruh keluarga kali ya? iya, enggak, yang berjuang cuma berdua, saya sama berdua. bapak saya. Cuma kan bapak saya meninggal, otomatis saya maju sendiri dong kan Iya, gitu. iya, iya. Nah saya juga langsung lumpuh, Nggak bisa gerak sama sekali? nggak bisa gerak. Hari Tapi itu juga pas bapak saya meninggal. masih sadar? Masih sadar. Cuma pas menjelang sore katanya saya udah nggak sadar. Oh. Ya, semua warga di sini pada datang ke rumah, nengokin. Wah, ini katanya kayaknya ada yang ngomong katanya, wah ini mah katanya udah nggak bisa diselamatin. Udah katanya kerasukan. Iya. Ya kalau saya kan yang namanya orang gimana ya, nggak ingat ya nggak hafal lah. Saya Iya, tuh katanya pasti. mau mati lah, saya mau itu saya nggak tahu. Oh, gila serem banget ya guys ya. Sampai bisa kena. Iya, Tapi alhamdulillah kan keluarga yang lain nggak kena. alhamdulillah nggak kena. Nah, dari Terus dari pasca lumpuh itu, terus gimana lagi? Nah, habis itu saya tuh kan berobat. Ini saya sebutin aja ya ke Pak Haji Jago yang ada di Padarinjang tuh. Nah, saya diobatin ke dia, ternyata saya disulurin, lalu coba dibikin tumbal. Oh, dijadikan tumbal. Iya, saya udah Oke. dikain kafanin, saya udah dimandiin, pokoknya udah tinggal nguburin lah. Alhamdulillah masih bisa diselamatin. Oh, enggak, jadi maksudnya gini, dikafanin sama dimandiinnya tuh sama orang-orang kita apa sama Sama gaib, sama orang-orang itu katanya Oh. jiwa saya tuh udah ditarik Iya, iya. raga yang nggak tahu ya ngomongnya Oh, begitu. oke. Oh katanya ini anak udah dikainin, udah dikain kafan, udah dimandiin ini katanya. Kalau nggak diselamatin ya kemungkinan meninggal. Ya namanya orang-orang pintar kan tahu ya. Kalau kita Iya. kan orangnya awam nggak tahu. Kalau kita sih ya iya aja. Ya mau percaya ya emang ya mungkin begitu. Ya nggak percaya ya gimana gitu loh. Berarti alhamdulillah banget ya. bisa Alhamdulillah sampai saya sembuh masih gitu bisa kan. selamat. Ini kan dulu badan saya tuh kering. Dia juga tahu kan. Iya. Ini kering nih, tulang Karena tinggal nyisa tulang. Waktu itu aku lagi nggak di sini guys. Aku tuh bener-bener lagi kerja, bukan di sini sih, sama aku juga di daerah Bekasi kerja, jadi nggak di sini. Tapi pas Bener-bener waktu tahu. bapak meninggal kan dia juga ada kan, Iya, lihat karena kan. pamitan, aku pamitan buat ke Bekasi, aku taunya gitu doang. Terus pasca udah sembuh itu, usahanya masih jalan atau udah emang Lagi stop aja? enggak, lah masih saya pertahanin. Oh iya. Dipertahanin, cuma nambah kesini, nambah hancur. Nambah hancurnya tuh gini. Jadi si yang beli tanahnya itu jadi nggak tahu ada orang ketiga atau orang keberapa lah gitu. Karena kan
kayak berlomba-lomba loh gitu. Jadi pengen ini duluan, pengen itu duluan gitu loh. Oh, iya, Jadi iya. si uangnya tuh pengen jatuh ke sini gitu. Akhirnya ya mungkin ya ada orang nggak tahu lah, dibatalin semua itu. Oh, jadi orang-orang itu tuh bener-bener kayak tarung-tarung lewat ilmu-ilmu gaib Ya ya? mungkin begitu. Saya juga habis modal banyak, biayain gitu kan buat beli ini itulah. Oh, gila seru banget ya. Sampai Iya. gitu lihatnya. Sekarang kan 2023 ya, katanya masa sih masih percaya sama hal gaib? Iya. Kalau saya sih percaya karena saya pernah ngerasain disantet gitu loh guys. Sebenarnya sih kalau percaya nggak percaya emang ilmu hitam tuh emang ada guys sebenarnya. Cuman itu balik lagi ke pendirian kita masing-masing sebenarnya. Iya. Cuman yang penting kita yakin sama Tuhan kita gitu kan, kalau yang kita tuh bener-bener dilindungi loh sama dia gitu dan percaya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin ya di luar ya, kayak model di Jabodetabek kan tuh udah kota banget ya. Iya. Nggak ada kata mistis-mistis tuh. Iya, mereka yang mereka mungkin bener-bener kayak apa tuh 82% lah rata-rata nggak percaya sama hal Iya. begituan. cuman kan kebanyakan kayak orang-orang gede tuh kan mereka percaya dong hal kayak gitu. Ya mungkin ya sebagian orang juga ya, kalau orangnya kayak hidup di kampung seperti ini mungkin mereka percaya. Tapi kalau orang-orang yang di kota saya cerita, oh disantet ya, mereka nggak percaya. Apalagi kalau kita ceritain di 2023 ini gitu loh. Iyalah jelas lah. Jadi mungkin alhamdulillah ya. Setelah Alhamdulillah. itu Bang Opik alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya sehat Cuman lagi. mungkin usahanya udah langsung ditutup karena takutnya kena keluarganya juga gitu kan. Lebih baik investasinya dibuang, keluarganya selamat gitu. Terus kan ada yang bilang begini katanya, udah tinggalin bisnis tanah ini nggak bakal benar. Iya. Begitu. Oh. Ini merusak katanya gitu. Soalnya bisnis tanah itu kejam. Itu yang bilangnya saudara atau Ustadz juga. Oh, Ustadz juga. Ustadz yang nyembuhin saya itu yang di Padarincang, udah tinggalin ini nggak bakal benar, namanya bisnis tanah itu nggak bakal benar ya. Gimana ya? Bukan nggak bakal benar lah, pasti banyak masalah gitu loh. Pasti. Kayak orang-orangnya itu buruk gitu loh, bukan buruk di depan tapi di belakang, kayak ya diam-diam nyantet, Iya, diam-diam bener-bener. yang ngeguna-guna dia. Kalau di depan mata ya baik, teman-teman almarhum bapak saya itu kalau di depan baik semua, Pasti. tetapi kalau pencar di belakang itu beda. Hmm. Begitu. Tapi sampai sekarang masih komunikasi Enggak. apa udah lost contact aja? Udah Allah, saya udah nggak mau kenal lagi si ini temannya bapak saya yang baik ini enggak. Bahkan ada teman bapak saya yang kata mama saya kan, oh dia mah baik. Pas bapak saya sakit ngelongokin, mijitin apa, tahu-taunya dia sendiri yang nusuk. Tapi saya nggak bisa sebutin orangnya ya. Iya. Ada orangnya saya masih kenal dan saya juga tahu. Kemarin pas waktu saya udah sembuh, mau saya datengin juga, pengen tahu gitu loh. Iya. Karena orangnya suka kesini, baik banget sama bapak saya. Tahu-taunya ditelusuri ternyata pelakunya dia gitu. Oke. Jadi seolah-olah gimana ya, menusuk dengan cara halus gitu loh. Iya, paham. Membunuh tanpa menyentuh. Nah mungkin ya kayak begitu gitu. kalau kata orang Jawa ya begitu ya. Berarti jahat bangetnya ya Allah. Ya, jadi- Gak apa-apa lah, yang penting Bang Opik udah selamat, keluarga pada selamat juga. Ya mungkin emang udah waktunya Bapak almarhum udah pergi juga, mungkin emang udah Allah lebih sayang. Nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nggak apa-apa, nanti juga bakal ada balasannya dari Allah. Mau titip pesan nih semua yang penonton, buat kalian yang lagi merjuangin tanah, apalagi si tanah itu tanahnya yang dipakai masyarakat. Misalkan Ya. gini, Mbak Dea punya tanah nih, Ya. luas banget gitu loh, ditinggalin maksudnya itu. Nah si tanah itu dikebonin sama warga tapi tetap milik dia. Nah Ya. giliran dia mau jual tanah itu, banyak warga yang protes. Nah itu yang membuat rumit. Oh iya. Jadi Kecuali konflik kalau ya. kecuali kalau kita punya tanah sendiri dijual, itu hak sendiri gitu loh, tanahnya nggak terlalu besar, mungkin ya nggak ditanamin sama warga-warga, masih kosong, nah itu mungkin ya bisa. Tapi kalau misalkan ngejual tanah, misalkan kita punya tanah nih gede terus dipakai sama masyarakat, giliran kita mau jual ke orang, masyarakatnya itu pada ngamuk, padahal mereka cuma numpang gitu loh. Iya. Harusnya mereka berterima kasih. Iyalah. Nah gitu ya, sebagian warga juga pasti ada yang ikut campur masalah itu. Nah itu, soalnya bukan tanah kecil yang kita perjuangin, itu 29 hektar tuh. Gede banget. Gede banget itu, ditanemin sama warga-warga setempat, diurus. Karena yang punyanya kan bukan orang sini, bukan orang Indonesia, Iya. orang luar. Nah jadi si tanah itu nggak keurus, ditanemin sama warga tuh.
Iya. ditanemin. Nah giliran tanahnya mau dijual, mereka diusir harus ya nggak boleh nanam lagi di sini. Nah itu kena ngamuk. Ya mungkin nggak mereka ya ngamuknya secara halus tuh kayak ya nyerang-nyerang pakai guna-guna lah gitu. Iya, aduh, bahaya. Iya, diusir tuh pada nggak mau warganya itu. Tuh Begitu. guys, jadi benar-benar kalian tuh jangan pernah mau sedikit pun nyentuh hal-hal kayak gitu. Nah. Karena itu tuh sama dengan kayak menyekutukan Tuhan kita, tahu gak sih? Jadi benar-benar jangan sedikit pun menyentuh hal itu. Benar-benar dosa buat kalian. Jadi mending kalian cari pekerjaan yang halal meskipun itu hal terkecil, oke? Jadi oke Bang, buat kali ini makasih banyak. Mungkin ya emang itu salah satu cerita benar-benar sulit ya. Itu buat kisah nyata ya, diceritain. itu bukan hoax gitu loh. Bukan mengada-ngada gitu Iya, ini. iya. Emang cerita benar-benar jujur apa kejadian di adanya. keluarga kita sih. Mungkin emang itu salah satu hal yang sulit ya sebenarnya diceritain karena orang lain nggak akan mungkin percaya. Iya, karena nggak semua orang ya, percaya di benar. luar nalar mungkin. Soalnya ya. di luar nalar. Karena yang melihat kejadian langsung ya keluarga kita. Iya. Gitu. Jadi Saya yang merasakannya gitu. jadi intinya tuh pokoknya kita harus percaya sama Tuhan kita, nggak usah dengar sana sini. Pokoknya jadi gimana ya? Jadi sebenarnya tuh serem ya dengar ceritanya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin Itu pengalaman. sebuah pengalamannya. Sekarang saya tuh udah nggak mau bisnis tanah lah. Pokoknya yang namanya bau-bau bisnis tanah itu kejam. Hati-hati, hati-hati gitu loh. Soalnya yang namanya bisnis tanah itu jarang ada anak muda. Semua pasti bapak-bapak. Iya. Coba kalian cari yang bisnis tanah, jual beli tanah, pokoknya yang gede-gede itu yang katanya miliaran, itu hati-hati ya. Pasti ada Ustadz Balelole lah, ada Ustadz Bahlul. Iya, pasti. Yang kayak gitu. Oh, tenang katanya ini mah gampang biar saya kerjain. Gampang, yang penting ada ininya. Tenang, saya ini usahain biar los. Itu orang-orang begitu tuh yang orang-orang kalau menurut saya sih, apa ya? Orang-orang apa sih? Ya orang-orang nggak baik lah intinya gitu. Saya nggak bisa nyebutin kasar ya. Tadi mau nyebut kasar. Orang-orang kayak tai seperti itu tuh. Nggak boleh ya sebenarnya. Iya. Oh, oke, makasih ya Bang buat pengalamannya. Mungkin di kejadian ini tuh kehilangan salah satu keluarga tercinta tuh Iya. benar-benar sakit ya. Iya, saya kehilangan Juga. bapak saya. Iya, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Makasih juga loh bisa cerita nih di YouTube sendiri. Biasanya tuh orang nggak mau loh cerita kayak gini. Makasih banyak. Pokoknya buat kalian stay tune terus ya. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. Oke? Dadah. Assalamualaikum.